Hidup hukum berkeadilan, hidup suara rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri dan para hadirin yang saya muliakan, dan seluruh generasi muda Indonesia yang mencintai keadilan. Perkenalkan, nama saya Aldi Raffianto Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda bukan sekedar sebagai mahasiswa hukum, tetapi sebagai bagian suara dari rakyat. Suara yang mulai serak karena keadilan seringkali hanya menjadi wacana, namun tetap bergetar karena harapan belum padam. Kita hidup di masa yang luar biasa, masa di mana demokrasi seharusnya bersuara lantang. Namun justru di persimpangan kepentingan di negeri ini, hukum sering menjadi alat permainan. Kebenaran diperdagangkan dan suara rakyat kadang kalah oleh suara kekuasaan. Namun jika rakyat memilih diam, maka demokrasi pun akan perlahan kehilangan arah. Dan karena itulah kita, generasi muda, terutama hukum, harus berani menjadi nyala kecil yang menembus gelapnya ketidakadilan. Sebagaimana ada gium hukum berpesan, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ketika suara Tuhan itu mulai bungkam, maka siapa lagi yang akan berbicara kalau bukan dari kita sebagai sahabat hukum. Dunia digital kini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi membuka ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain ia menjadi ladang subur bagi kebohongan, provokasi, dan fitnah. Namun, satu unggahan bisa menjatuhkan reputasi, dan satu kata bisa menghancurkan kepercayaan, dan satu berita bohong bisa mengguncang keutuhan bangsa. Sebelum membagikan sebuah informasi, tanyakan pada diri kita, apakah ini fakta atau sekedar fana? Apakah ini benar atau sekedar sensasi? Ia menyebar seperti virus, cepat, masif, tanpa belas kasihan. Lihat saja kasus Najwa Shihab pada Juni 2025. Ia dituduh mempromosikan situs judi online, padahal kenyataannya nggak benar. Itu hanyalah kebohongan yang diciptakan oleh mereka yang ingin merusak citra dan kepercayaan publik. Atau peristiwa lainnya, saat beredar video yang diklaim sebagai erupsi Gunung Gede, seluruh media sosial geger. Masyarakat panik, padahal video itu bukan video Gunung Gede, melainkan rekaman gunung yang ada di luar Pulau Jawa. Dan yang paling sering terjadi di grup WhatsApp keluarga, organisasi, hingga komunitas kampus, yang sumber beritanya tidak memiliki dasar, namun diteruskan berkali-kali tanpa rasa bersalah. Padahal setiap share yang kita lakukan bisa menambah luka pada kepercayaan sosial. Pada konteks hukum, penyebaran berita bohong jelas memiliki konsekuensi. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan tegas menyebut setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dipidana. Namun lebih dari sekedar sanksi hukum, ada tanggung jawab moral yang lebih besar, yakni menjaga keutuhan nurani publik. Sebab ketika kebenaran dikaburkan, maka demokrasi kehilangan pijakan, dan ketika hukum tidak lagi berpihak pada keadilan,
maka rakyat kehilangan harapan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa hukum harus tampil sebagai garda depan literasi digital hukum. Kita harus berani melawan hoax, bukan sekedar dengan emosi, tetapi dengan edukasi, verifikasi, dan empati. Kita harus jadi filter, bukan penyaring kebencian. Kita harus sebagai pelita, bukan yang membakar bangsa. Mari kita dukung langkah pemerintah, media, dan kita harus dukung langkah pemerintah, media, dan platform media sosial untuk bersama-sama kita hapus berita bohong, mengedukasi masyarakat, dan mengembangkan media sosial sebagai ruang yang sehat dan bermartabat. Karena melawan hoax bukan hanya soal melindungi informasi, tetapi juga soal menjaga masa depan bangsa. Maka jangan biarkan kita menjadi peluru kebohongan. Gunakan setiap kata, setiap unggahan, dan setiap opini yang kita lontarkan sebagai senjata kebenaran. Karena kebenaran sekecil apapun akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Hidup hukum berkeadilan, hidup suara rakyat Indonesia. Mari kita jadikan media sosial sebagai Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang pembelajaran, bukan hanya sebagai ladang pertikaian. Jadikan demokrasi bukan sebagai jargon, tetapi sebagai napas. Dan setiap tindakan kita, dan yang terpenting, buktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya sekedar cerdas, tetapi juga berintegritas, berani, dan berjiwa hukum. Dan yang terakhir, petik mangga dapat 5, cuci dahulu supaya bersih. Sekian pidato dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.